Perkenalkan, nama saya Al-Fatah Angkrati Margi dari kelas 11 IPA 3. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Saya mengambil sumber referensi dari Info BMR yang artikelnya dari Ramdan pada 20 September 2019. Bangsa Portugis datang ke wilayah Nusantara karena dorongan ekonomi, agama, dan petualangan. Keberhasilan Vasco da Gama mencapai Kalkuta di pantai barat India pada tahun 1497 menjadi jalan Portugis untuk sampai ke Nusantara. Vasco da Gama ini adalah orang yang membuka jalan untuk Portugis. Jadi dia berperan lah untuk Portugis sampai ke Nusantara. Kalkuta adalah bandar utama sutera, kayu manis, porselen, cengkeh, pala, lada, kemenyan, dan barang dagangan lainnya. Barang-barang yang diperdagangkan tersebut merupakan mayoritas dari pedagang Malaka. Berita mengenai kekayaan Malaka ini kemudian mendorong Raja Portugis mengutus Diego Lopes de Sequeira untuk pergi ke Malaka. Pada awalnya, Sequeira disambut baik oleh Sultan Mahmud Syah. Akan tetapi, para pedagang Muslim India berhasil meyakinkan Sultan bahwa orang Portugis sangat berbahaya dan merupakan ancaman berat bagi Malaka. Jadi, para pedagang Muslim India meyakinkan Sultan Mahmud untuk berhati-hati kepada Portugis. Sultan kemudian berbalik menyerang Sequeira dan mengusir kapal Portugis dari perairan Malaka. Serangan tersebut memicu Sequeira dan anak buahnya marah, dan Portugis kemudian mengirim gubernur di India, yaitu Alfonso de Albuquerque. Ia berangkat dari Goa pada bulan April 1511 menuju Malaka dengan kekuatan kira-kira 1.200 orang dan 17-18 kapal. Perang antara Malaka dan Portugis tidak dapat dihindari lagi. Portugis menang dan berhasil menduduki Malaka. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis mengirimkan sebuah armada ke Maluku di bawah pimpinan Francisco Serrao. Jadi di sini Portugis menang dan menduduki Malaka. Orang-orang Portugis pun kemudian tiba di Ternate. Di sana mereka mengadakan persekutuan dengan penguasa di tempat tersebut. Pada tahun 1522, Portugis mendirikan kantor dagang lengkap dengan benteng di Ternate, serta memperoleh hak monopoli di pusat rempah-rempah. Jadi Portugis datang ke Ternate, mendirikan kantor dengan benteng yang lengkap dan diberikan hak monopoli. Sebagai gantinya, orang Portugis harus membantu Ternate menghadapi Kesultanan Tidore yang didukung oleh Spanyol. Dominasi perdagangan orang Portugis di wilayah Nusantara tidak berlangsung lama. Portugis mengalami kekurangan bahan makanan, dana, dan sumber daya manusia. Kedudukan Portugis di Nusantara juga semakin goyah akibat terjadinya pertikaian dengan berbagai kesultanan setempat. Pertikaian tersebut terjadi akibat perebutan pengaruh dalam bidang ekonomi, politik, maupun agama. Dalam perseteruan itu, pusat kekuasaan Portugis di Malaka sering mendapatkan serangan dari sejumlah kerajaan Muslim di sekitarnya, seperti Aceh, Johor, dan Demak. Akibatnya, kota yang pernah menjadi bandar perdagangan yang ramai itu menjadi sepi, sehingga orang Portugis pun merugi. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang Portugis
tersebut menjadi melembagkan posisi mereka di berbagai wilayah Nusantara. Menjelang akhir abad ke-16, kedudukan Portugis di Nusantara semakin memburuk. Akibatnya, berbagai perlawanan dari para penguasa pribumi sehingga kepentingan dagangnya di Maluku dan sekitarnya makin merosot. Akibatnya, mereka mengalihkan perhatian ke Kepulauan Nusa Tenggara dan akhirnya menetap di timur. Akhirnya masa keemasan orang Portugis di Nusantara lenyap seiring dengan kedatangan orang Belanda yang kemudian mengambil alih kedudukan mereka. Jadi para bangsa Portugis akhirnya tidak dapat bertahan lama karena orang Belanda kemudian mengambil alih kedudukannya dan banyak pribumi yang melawan mereka, dan juga kepentingan dagang mereka semakin hari semakin merosot. Jadi itulah menjadi faktor di mana masa keemasan orang Portugis di Nusantara hilang dan akhirnya mereka meninggalkan Nusantara. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Terima kasih.